suka ada pasien yang ngebohong gitu nggak sih? Kayak karena takut gitu ya, mungkin jadi kerasa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Rayhan Arfiansyah di podcast Sehat Yuk bersama Green Care. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu layanan di klinik pertama Green Care yang masih berhubungan dengan perawatan luka. Tapi ini lebih mungkin maintenance-nya ya. Atau mungkin perawatan yang gimana ya, membantu kaki tetap sehat buat pengidap diabetes, yaitu diabetic foot spa. Jadi kita akan bahas tuntas apa itu diabetic foot spa buat kalian di sana yang punya sanak saudara atau mungkin pribadi ingin melakukan atau menjalankan hal tersebut untuk merawat luka di kaki atau mungkin sekedar relaksasi kaki gitu ya, bisa langsung hubungi klinik pertama Green Care. Tapi sebelum hubungi kan kenalan dulu, maka dari kita bahas sampai akhir. Intro. Jadi hari ini kita sudah kedatangan Ibu Asma yang seperti biasa perawat profesional luka di klinik pertama Green Care. Gitu. Ibu Asma Damayanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kang Ariel. Udah ada pasien luka hari ini? Hari ini sudah. Udah ya. Pagi. Diabetes Pak seperti yang atau beda lagi? Luka diabetes. Lebih ke perawatan berarti ya? Perawatan luka diabetes. Oke Ibu Asma, langsung aja ke pertanyaannya. Ini, jangan ya nanti copyright. Langsung ditanya. Langsung ditanya ya, langsung ditembak. Ya tadi kan kita akan membahas diabetic foot spa. Bisa tolong jelaskan nggak apa itu diabetic foot spa? Foot spa. Secara detail mungkin ya. Atau pengenalan dulu gitu ya. Kan kalau misalnya kemarin-kemarin kita bahas tentang perawatan lukanya ya. Yeah. Kalau sekarang lebih ke pencegahannya. Pencegahan ya? Pencegahan namanya. Salah satunya adalah diabetic foot spa. Ini salah satu layanan kita juga Kang Ariel gitu yang ada di klinik Green Care. Jadi kalau diabetic foot spa itu adalah salah satu pencegahan perawatan kaki pada pasien-pasien diabetes gitu. Nantinya dia kegiatannya itu meliputi nanti dia dicuci, kemudian dimasas, kemudian nanti dicek juga tuh sirkulasi kakinya, kemudian nanti ada teknik masase juga gitu, yang pastinya dilakukan oleh tenaga profesional gitu. Itu dasarnya ya? Iya, dasarnya. Jadi sebetulnya gambarannya sih kayak spa gimana gitu ya, yang di biasa, salon ya. Gitu ya, tapi ini ada teknik khusus karena ini untuk pasien-pasien diabetes. Nah, ini pertanyaan saya nih, ini di luar list pertanyaan saya gitu ya. Kan diabetic foot spa. Tapi kalau misalnya ada pasien yang memang ada cikal bakal luka di tangan, di punggung itu gimana? Maksudnya udah mulai ada luka? Gitu, udah mulai ada gitu, misalnya selain di kaki gitu. Di kaki. Itu boleh sih, selama kan namanya juga foot spa ya, berarti kan perawatannya di kaki. Kalau misalnya pasiennya misalnya ada luka di tangan, itu masih boleh dilakukan. Ya, mungkin ya yang aku tangkap. Kenapa disebutnya foot spa? Karena memang luka diabetes biasanya ada di kaki, jadi ditamakan di kaki dulu gitu ya. Tapi kalau ada di badan lain aman tetap bisa. Iya. Ya, diabetic foot spa itu memang bertujuannya tadi untuk mencegah, untuk memperbaiki sirkulasi darah di kaki. Gitu. Nantinya tujuannya adalah mencegah terjadinya luka. Gitu, terjadi infeksi, terjadi luka pada kaki. Jadi dipijit, dimasaj itu tuh membantu aliran darah juga berarti ya? Iya, gitu. Nanti kan ujung-ujungnya ketika kita mencegah luka, ya tadi kita mencegah terjadi amputasi. Salah satu pencegahannya tadi dengan diabetic foot spa. Pada akhirnya amputasi juga yang dihindari ya? Iya, betul. Itu kan yang paling danger gitu ya, yang paling menakutkan. Menurut Bu Asma, diabetic foot spa ini tuh familiar nggak sih di masyarakat? Sebetulnya kalau untuk diabetic foot spa, secara kata-katanya ya mungkin sepertinya belum familiar. Lebih ke kalau di masyarakat umum itu food care gitu ya, tapi sebetulnya sama aja. Intinya bagaimana si pasien diabetes ini merawat kaki mereka gitu, supaya tidak terjadi tadi komplikasi yang lebih ke arah yang serius lagi. Gitu. Oke. Nah, kenapa nih Bu Asma orang-orang yang memiliki diabetes tuh harus perhatian sama kakinya gitu? Bahkan mereka tuh memang cenderung perhatian sama bagian kakinya gitu. Jadi kalau pasien diabetes itu harus memanjakan ya kakinya gitu kan, harus nomor satukan lah kakinya itu.
gitu. Kalau bahasa Sundanya mah dipusti-pusti cenah ya. Dipusti-pusti. Ya, karena kaki itu banyak tekanan ya gitu. Benar-benar. Karena apa? Karena memang tadi di kaki itu sirkulasi yang memang paling jauh dari jantung. Artinya yang paling beresiko terjadinya luka tuh di kaki. Jadi kalau misalnya pasien diabetes itu hampir mungkin 70%-nya itu pasti di kaki. Karena apa? Karena tadi ketika misalnya terjadi diabetes, kan darah tuh mengental ya. Iya. Ya otomatis kan pompa dari jantung tuh paling lambat gitu kan ke kaki gitu. Jadi ketika aliran darah nggak lancar, kemudian nanti sistem sarafnya mati, terjadilah neuropati atau mati rasa, baal. Ya. Nah itu yang baal itu yang akhirnya nanti ketika nginjek paku, nginjek beling di rumah, nggak kerasa. Ada luka nggak kerasa, tahu-tahu udah busuk, tahu-tahu kata dokter harus amputasi. Ya. Ngeri ya. Emang itu ada teknik-teknik tertentu nggak sih untuk pijitnya tuh? Atau mungkin kita langsung bahas aja ke proses gitu. Proses food spa itu apa aja kan kalau yang saya bayangin nih Bu Asma. Food spa itu kan kalau misalnya di spa biasanya ya, spa umum tuh dipijit, dikasih oil apa, direndam ya, air garam, air bunga, air apa sesajen lah. Setahu aku ya. Bahkan ada terapi-terapi tertentu, di akupuntur, di nggak tahu kayak di gitu-gitu lah. Nggak tahu ya. Apa gimana gitu, bedanya apa sih sama diabetes itu? Iya, jadi tadi ya langkah-langkahnya yang pertama itu kita cek dulu kondisi si kakinya, kaki yang pasien diabetes tadi, gitu. Apakah ada luka atau enggak. Jadi ya kalau misalnya dia ada luka, berarti kita tidak sarankan dulu untuk dilakukan diabetes foot spa, gitu. Jadi kalau misalnya ada luka, kita lakukan perawatan dulu. Karena pencegahan ya ini mah ya. Itu pencegahan. Jadi kalau ada luka, kita nggak bisa dilakukan foot spa. Jadi kita perawatan luka yang ya kemarin kita bahas gitu ya, kita lakukan perawatan luka sampai sembuh. Kalau misalnya sudah sembuh baru kita lakukan diabetes foot spa. Nah kalau misalnya memang ketika dicek kakinya aman misalnya ya, nggak ada luka gitu kan, masih mulus lah ya, masih mulus ya gitu. Cuman misalnya ada keluhan baal nih, misalnya nggak kerasa, misalnya atau suka kesemutan gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Yang pertama itu biasanya kita rendam kakinya dulu pakai air hangat. Jadi selagi belum ada luka, kalau masih kesemutan atau mati rasa masih bisa ya? Nah masih bisa. Jadi poin utamanya itu kalau kakinya itu nggak ada luka sama sekali. Nah yang pertama itu biasanya kita rendam dulu si kakinya pakai air hangat. Nah hangatnya juga memang kita yang harus ngecek, bukan si pasiennya. Kita nggak boleh tanya pasiennya, Pak hangat nggak gitu, karena tadi dia nggak akan, kadang-kadang tidak merasakan bahwa itu teh panas atau dingin gitu. Akhirnya kayaknya belum teh. Karena mati rasa itu ya. Nah, karena mati rasa. Kasih bunga nggak itu nggak teh? Ya bisa dikasih bunga, misalnya kasih essence lah. Gitu kan supaya dia ada aroma relaksasi. Gitu. Yeah. Nah sambil direndam biasanya kita lakukan pencucian kaki. Jadi memang kita cuci kakinya pakai sabun, pakai scrub. Nah, terus kita bersihkan sel-sel matinya, kan suka ada tuh ya di kaki itu misalnya robeheun gitu ya, kayak gitu. Tai kuku. Gitu, kita cuci dulu, setelah kita cuci, kita bersihkan, kemudian baru kita tadi keringkan gitu ya. Baru kita biasanya di situ kita potong kukunya. Nah, potong kuku juga beda sama yang kayak mungkin di salon ya spa biasa. Kalau spa biasa kan cokel gitu ya. Nah kalau pasien terus diukir gitu ya. Diukir, ya pinggir-pinggirnya itu kan ngeluarin tai kukunya tuh. Gitu kan lumayan ya gitu. Nah kalau untuk pasien diabetes itu nggak boleh diukir juga si kakinya, si kukunya tuh harus lurus. Jadi nggak boleh ada yang misalnya nyelip ke dalam gitu. Nah itu juga bahaya. Terus nggak boleh terlalu pendek. Jadi ada tekniknya juga potong kukunya gitu. Kemudian setelah kita potong kuku, tadi ya sudah dibersihkan sel kulit matinya, kemudian kita cek tuh pakai monofilament test namanya. Monofilament test. Iya, monofilament test. Jadi itu kayak sejenis benang gitu ya. Nanti kita cek pasiennya nanti merem, terus kita cek satu-satu jempolnya, dari mulai jempol, terus kemudian di setiap ujung jari, kemudian di bawah jari juga kita cek juga. Bentar, alatnya itu kayak gimana? Kayak jarum kah atau apa? Kayak jenis benang. Benang ya, benang. Namanya monofilament test. Diapain itu?
ditusuk. Jadi kita lakukan pemeriksaan tuh ada 2, ada sensasi tajam, ada sensasi yang lembut. Kalau lembut biasanya pakai kapas. Nah, biasanya kalau untuk awal, untuk awal biasanya kita pakai kapas dulu. Ke jari gitu ya? Sorry, pakai yang tajam dulu. Yang tajam dulu Gitu. Filamentes itu kan berarti ya? Monofilamentes, tapi nggak tajam kayak jarum ya. Iya. Tapi biasanya kalau untuk yang pasien-pasien diabetes terasa sensasi, tapi kadang-kadang nggak bisa menentukan itu di mana. Misalnya kita tes di sini, kita tanya, misalkan pasien suruh merem ya, kerasa, di mana Pak? Itu di bawah telunjuk misalnya, padahal bisa di sini. Nah berarti kan itu juga udah kita checklist tuh ada formnya khusus. Kita checklist, berarti baal. Kita tusuk misalnya di bawah kelingking, kerasa nggak Pak? Kerasa, misalnya di mana ya? Kadang-kadang ada yang menjawab, aduh nggak tahu, pokoknya kerasa weh. Gitu, ada yang seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang nggak kerasa, di sini nggak kerasa, di sini nggak kerasa, di sini. Suka ada pasien yang ngebohong gitu nggak sih? Kayak karena takut gitu ya, mungkin jadi kerasa ya. Iya, makanya tadi kan tesnya begitu, dia harus merem, terus ketika kerasa kita harus tanya kerasanya di mana. Nah itu ngetes kejujuran pasien misalnya, karena takut misalnya, kerasa, sok di mana Pak kerasanya, misalnya di mana Bu kerasanya, itu pokoknya di situ. Nah berarti dia nggak bisa menunjukkan, itu berarti si pasiennya bakal dirasa ya. Nanti sudah kita cek, kita tulis hasilnya, misalnya dari berapa titik nih yang misalnya memang baal gitu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lihat perkembangannya. Nah setelah itu baru kita masas. Biasanya masas biasa ya, pakai minyak. Gitu. Tapi masasnya juga nggak seperti di spa juga, karena pasien diabetes nih gitu. Jadi masanya pertama nggak boleh terlalu kenceng, karena misalnya pegel ya, kalau kita pegel kan enak ya, kalau dipijit kenceng tuh kan enak ya. Nah ini mah lembut gitu, masasnya lembut. Kemudian dari bawah ke atas. Berarti dari sini ke sini gitu ya? Kita masas, setelah dimasas jarinya dipletek-pletek nggak? Tek. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh juga ya? Bahaya. Jadi kita pijit, sudah masase itu kan buat memperlancar sirkulasi tuh. Terakhir kita rendam lagi di alat yang ada inta merahnya biasanya. Bergetar ya? Ada getarannya. Airnya hangat juga berarti. Hangat juga. Itu berarti kayak ember yang apa ya, suka di spa gitu kan, suka aja ngebluk-bluk gitu. Iya. Seperti itu. Setelah 10 menit baru setelah itu selesai gitu. Ada misalnya tambahannya, biasanya kita lakukan senam kaki. Itu juga untuk latih edukasi senam. Nanti lah kalau misalnya kita bikin videonya senam kaki. Boleh, mungkin gimana Sobat GC? Bikin video aja jangan dari A sampai B, spa kaki diabetes food spa gitu ya. Apakah harus bikin? Langsung komen aja di bawah ya. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe untuk memberikan informasi ini lebih luas lagi kepada teman-teman yang memang membutuhkan ya. Gitu. Karena ketika kalian support kami, ketika kalian subscribe kami makin semangat untuk mengedukasi teman-teman. Oke, dilanjut. Oke, berarti gitu ya prosesnya dari A to Z gitu ya. Jadi dicek dulu dari itu pakai benang-benang itu tuh bentar. Monofilamentes itu tuh benang ditojosin gitu, maksudnya gimana sih, kan benang tuh lemoy gitu kan? Cuman cuman disentuh doang. Jadi terus juga tahu mirip-mirip kayak benang gelasan, tahu ya, main layangan. Nah itu ya, agak keras ya gitu. Kan itu mah nilon ya, namanya monofilamentes, alatnya khusus itu buat ini. Nanti kalau misalnya ada sensasi yang lembut pakai kapas tadi, pakai kapas. Biasanya kalau udah tajam kita nggak kerasa, apalagi yang lembut biasanya udah nggak kerasa apa-apa, emang udah dipegang ya gitu, karena yang begitu. Oke. Saya kebayangkan kalau ditusuk ya udah celeb gitu kan. Sama jarum. Tajam, pakai monofilamentes, kapas, udah ketahuan, baru udah dimasaj, dicuci dulu ya, di awal dicuci, dites, dimasaj, langsung direndam lagi gitu. Ya, proses untuk diabetik putranya. Nanti mungkin hasilnya nanti akan dilakukan misalnya sebulan lagi, misalnya atau 2 minggu sekali
2 minggu sekali tergantung hasil pemeriksaannya tadi. Kalau misalnya dia jadi baal, oh berarti kan bisa direkomendasiin 2 minggu sekali misalnya. Nanti lihat lagi, periksa lagi, oh ada perubahan nggak gitu kan setelah kita lakukan spa seperti itu. Oke. Out of topic nih. Kan ada garam untuk apa namanya tuh, untuk rendam kaki gitu. Itu dipakai juga nggak dalam spa? Boleh dipakai juga. Boleh dipakai juga. Itu gunanya buat apa sih garam tuh sebenarnya? Karena kan gimana ya? Asin kan? Biasanya lebih ke apa ya? Untuk memperlancar gitu ya sirkulasi dalam darah. Oh, berpengaruh ya? Diserap sama kulit atau gimana itu? Enggak sih, lebih ke kondisi si airnya. Lebih ke, kan kalau misalnya dalam tubuh kita tuh kan cairan fisiologis itu kan NaCl kalau cairan ini ya. Nah, gitu kan secara fisiologisnya begitu. Menyamakan cairan fisiologis tubuh dengan yang istilahnya direndam. Ya. Gitu. Jadi lebih ke memperlancar sirkulasi darah aja. Oke. Tapi kalau pakai garam kan asin gitu ya. Kalau pakai Royco bisa nggak, Pak? Itu kan kalian direbus bikin sop kaki. Pakai kaldu jamur, sop kaki orang. Kanibal dong. Oh iya sih, jangan ya. Jangan kanibal, Sobat GC, ingat. Nggak boleh. Oke, Teteh dilanjut ya. Kan ini tuh diabetic foot spa tuh kalau saya lihat memang gimana ya? Secara bahasa sih nggak familiar, tapi kan kadang orang Indonesia tuh suka mending di rumah aja gitu kan, karena di rumah tuh lebih dekat sama keluarga, yang megangnya orang yang dikenal dan lain. Itu tuh gimana ya? Orang-orang atau ya gimana ya bahasanya? Ketika orang memilih untuk di rumah aja, ada gimana ya bahasanya Teh? Menurut Teh? Boleh enggaknya? Boleh enggaknya gitu. Apakah boleh sih udahlah dirawat di rumah aja karena lebih nyaman, lebih aman gitu dan lain-lain menurut mereka kan gitu ya. Menurut Teteh gimana? Sebetulnya boleh-boleh aja sih ya kalau dirawat di rumah gitu kan, karena memang yang namanya perawatan kaki pada pasien diabetes ya harus dilakukan setiap hari sebetulnya. Baiknya, idealnya ya. Idealnya. Cuma kalau misalnya mau lebih eksklusif gitu ya, lebih terpantau ya tadi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi kalau mau di rumah ya boleh-boleh aja. Asal ada ilmunya berarti ya sudah di. Ya, tadi harus harus konsisten gitu ya. Ada hal-hal yang memang bisa dilakukan di rumah gitu. Yang pertama itu memang kalau misalnya dicek di rumah itu harus setiap hari, memang harus setiap hari. Pasien diabetes dia harus memperhatikan kakinya setiap hari. Dalam arti setiap hari itu dilihat kelembabannya, kemudian ada cikal bakal luka atau enggak, ada kemerahan atau enggak, kemudian dicek sampai ke setelah jari kaki ya. Iya. Itu rentan itu. Apalagi gitu. Orang-orang yang eksim kan itu biasanya suka bahaya. Oh iya, ya seperti itu juga. Kemudian pada pasien diabetes kan biasanya suka gini, karena sendi-sendinya kan udah mulai rapuh ya. Jadi dia rapat biasanya mah. Nah itu juga harus dicek di sela-sela jarinya gitu. Itu rentan terjadinya tadi luka gitu. Kemudian yang kedua harus memakai alas kaki di rumah. Alas kaki terus ya? Bukan alas kaki, sendal malah. Sendal. Karena kan baal ya. Kan di rumah kita nggak tahu ya, apalagi misalnya banyak anak kecil misalnya kan nyimpen mainan misalnya ya, atau misalnya tadi bekas gelas pecah, kemudian atau paku payung jatuh atau apa gitu ya di bawah gitu, yang memang nggak kelihatan gitu, tapi terus si pasiennya juga baal. Nah itu bahaya gitu kalau nggak pakai alas kaki di rumah, bisa-bisa nanti kena. Kalau kakinya baal kan tadi luka yang tidak disadari, tahu-tahu udah busuk gitu. Kemudian yang ketiga harus kalau misalnya mau pakai alas kaki keluar itu harus memperhatikan alas kakinya. Jadi kalau pada pasien diabetes itu ya wayahna gitu kan, nggak boleh pakai sepatu lancip atau runcing. Yang bikin laki-laki yang neken gitu ya. Yang laki-laki tahu kan, yang perempuan juga sama sih. Selop gitu kan. Selop, tapi yang runcing ini kan kalau sepatu kantor gitu. Pantopel. Bukan ya, beda ya. Pantopel ya mirip-mirip gitu. High heel juga nggak boleh. Gitu. Jadi memang harus yang flat, kemudian yang empuk, dan tidak boleh lancip. Jadi harus depannya tuh, kayak sepatu Kang Ariel lah gitu. Jadi nggak lancip gitu.
gitu. Itu Pokoknya gimana caranya si jari itu ada rongga buat bisa rekah gitu ya, bisa buka juga, tutup gitu ya. karena kalau misalnya ini biasanya terjadi lukanya nanti di sini Oh akibat iya, lecet. lecet. Nah, lecet pada yang biasa makan lecet kasih Hansaplast beres. Lecet ya Nah, udah. pada pasien diabetes mah lecetnya bakal jadi manjang begitu. Itu yang Hmm. bahaya. Oke, jadi poinnya tadi bisa di rumah asal sudah punya ilmunya ya, berarti ya sudah Sudah mengetahui punya tata ilmunya. cara dan lain-lain gitu. Betul. Tapi berbicara soal layanan gitu ya, apakah diabetes food spa ini bisa dibawa ke rumah dari klinik Green Care ya? Kan tadi Teteh bilang bahwa ini adalah salah satu layanan kita ya, layanan di klinik. Apakah bisa dibawa ke rumah gitu? Sebetulnya bisa Bisa. dilakukan di rumah. Ada beberapa pasien kita juga yang minta perawatan diabetik food spa dulu di rumah. Kita datangkan petugas di rumah karena kan kita ingin memberikan yang terbaik ya. Ya. Karena pasien diabetes itu kan ada yang masih bisa jalan gitu ya ke klinik. Tapi misalnya kalau misalnya memang yang sudah nggak sanggup jalan gitu kan, tadi kita bisa lakukan di rumah juga. Kita datangkan ke rumah. Bisa ya. Jadi Sobat GC, buat Sobat GC yang mau atau ada rencana mau melakukan diabetic food spa, bisa langsung hubungi klinik Pertama Green Care di nomor di bawah. Editor masukin nomornya. Atau mungkin di itu aja, di deskripsi bisa ya. Tapi tetap isi ya editor ya, oke? Oke, gitu. Biasa, sekarang kita interaksi sama editor, biar mereka tuh nggak diam terus ngeliatin kita podcast, Sobat GC. Gitu. Oke, berarti gitu ya, bisa dibawa ke rumah juga, karena ini salah satu layanan home care luka berarti ya? Iya, layanan perawatan luka, perawatan di rumah. Di rumah ya? Ya. Gitu. Ya itulah kenapa klinik Pertama Green Care itu bisa insya Allah akan selalu menjadi pelopor kesehatan di Bandung ya. Kenapa? Karena kita itu setiap layanannya terintegrasi. Integrasi. One stop service. Siap editor. One stop health service. Sekali kamu lagi ada keluhan, datang ke sini langsung sembuh insya Allah. Karena sesungguhnya kesembuhan milik Allah. Amin. Sehat selalu. Tapi yang penting sehat selalu lah. Apapun yang terjadi, Sobat GC sehat selalu. Tapi kalau misalnya lagi nggak sehat, ingat kita. Gitu. Baik. Mungkin udah penghujung juga ya. Ada tambahan lagi nggak Teh sebelum ditutup? Ini ya Sobat GC di rumah gitu ya. Kalau untuk diabetic food spa sebetulnya kan sesuatu hal yang mungkin tadi ya baru dikenal juga oleh masyarakat. Jika kalau misalnya memang masih ragu atau misalnya masih bingung nih apa sih gitu kan food spa gitu kan ngapain sih, boleh ditanyakan langsung gitu, boleh konsultasi juga gitu. Jadi kita bisa memberikan penjelasan lebih lengkap gitu nanti kalau misalnya pasiennya datang atau misalnya keluarganya datang untuk konsultasi. Boleh. Konsultasi gratis nggak? Konsultasi gratis Sobat GC gitu. Jadi lewat telepon boleh, lewat WA boleh, atau langsung ngechat ke nomor yang dimiliki karena ada relasi di Green Care. Enggak. Yang penting insya Allah konsultasi gratis. Itu yang penting, konsultasi gratis gitu. Sama tadi ya, ini kan salah satu langkah pencegahan supaya tidak terjadinya luka diabetes. Jadi memang ini hal-hal yang mesti sangat-sangat harus diperhatikan oleh pasien dan keluarga yang tadi ya yang mempunyai pasien dengan diabetes. Gitu. Mencegah supaya tadi tidak terjadinya luka. Kalau sudah luka, terjadi komplikasi, terjadi amputasi. Oke. Ngomong-ngomong soal pencegahan, diabetes bisa disembuhkan nggak sih? Atau kita bikin video selanjutnya? Boleh. Boleh kita bahas lagi tentang diabetes. Oh, nanti mah harus ada dokter yang bener ya, jelasin dokter, gitu ya untuk proses penyakitnya seperti apa. Karena kan kita itu diberikan paradigma bahwa diabetes itu adalah penyakit yang hopeless. Benar-benar gue diabetes, ya udah kan gitu kan. Apakah bisa sembuh? Apakah kita harus bikin video selanjutnya? Gimana editor? Belum ngopi dia. Gitu. Nanti bisa dokter kah atau misalnya dari yang herbalis? Herbalis. Gitu tadi ya. Oke. Like, share, dan subscribe kalau nyampe 100 subscribe bulan ini atau September nanti 100 atau lebih mungkin ya. Patokan di 100 aja dulu. Kalau bisa nambah 100 subscriber kita langsung bikin video. Tapi enggak kayaknya bikin aja langsung ya. Karena kita niatnya edukasi sih ya. Ya udah. Jangan nunggu followers lagi. Makanya subscribe sekarang untuk bisa up to date videonya lebih lanjut lagi mengenai diabetes. Jadi mungkin tema kedepannya udah di spill hari ini ya. Apakah diabetes bisa sembuh? Apakah bisa? Tonton videonya sampai akhir.
atau mungkin nanti tunggu video selanjutnya gitu. Oke, sebelum kita tutup podcastnya Teteh, ada tips dan trik atau mungkin ada masukan dari Teteh untuk menjaga kaki kita tetap sehat ketika punya riwayat diabetes? Oke, singkatnya mungkin selalu perhatikan kaki kita setiap hari, setiap saat, dan menjaga tadi kaki kita aman dan terlindungi. Gitu. Ya. Tadi untuk detailnya kan sudah dijelaskan ya. Intinya kaki, kita harus sayang sama kaki kita. Sayangi kakimu. Terutama pada pasien diabetes. Ya, jadi kaki itu memang paling istimewa. Diistimewakan perawatannya. Begitu, Kang Ariel. Oke. Sayangi ibu atau kaki dulu gitu? Ibu dulu deh. Ibu dulu ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Ibu Asma sudah memberikan informasi mengenai diabetic foot spa. Semoga ini menjadi suatu hal yang familiar ya untuk masyarakat karena tadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Gitu. Tapi nanti kita akan bahas obatnya biar nanti nggak bisa sembuh gitu ya. Nyambung ke diabetesnya ya. Nyambung ke diabetesnya lebih lanjut. Datangkan dokter atau herbalis mungkin ya. Iya. Oke, subscribe ya biar nanti dapat notifikasi video baru kita. Oke, balik lagi. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Asma. Silahkan lanjut untuk bertugas. Semoga ada pasien lagi ya agar bisa membantu mereka agar bisa beraktivitas kembali. Amin. Ibu Asma tadi balik lagi sehat selalu, lancar terus rezekinya dan semoga apa yang Ibu Asma lakukan jadi amal jariah. Amin. Terima kasih Kang Ariel, terima kasih Sobat Kece sudah menonton. Oke, Sobat GC, karena terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sebarkan video ini untuk mendapatkan informasi lebih baik dan menyebarkan videonya itu agar orang lain juga mendapatkan informasi secara up to date gitu ya. Maaf kalau saya rada balalo karena saya belum ngopi gitu. Baik, kalau kayak gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.